dan orang sebagai pembawa hak dan kewajiban. Nah, ada dewasa, syarat orang, apakah semua orang itu adalah cakap hukum? Nah, sudah kita jelaskan minggu kemarin. Sekarang kita melanjutkan pembahasan mengenai itu juga kuliah. Kita bahas mengenai nama ya, kalau tidak salah ya. Betul ya? Benar, Bu. Ya, Bu. Betul ya, mengenai nama. Nah, gini, kalau ada orang tanya, apakah nama itu penting? Sangat. Jadi, kalau ada orang mengatakan, apalah arti sebuah nama? Nama itu penting. Ya, nama itu penting, sehingga kita tidak bisa mengabaikan arti sebuah nama. Apalagi nama itu penting karena berkaitan dengan lalu lintas hukum. Ya, misalnya, kenapa nama penting? Membedakan satu orang dengan orang yang lain. Ada di sini yang namanya sama. Ketika orang dipanggil ke pengadilan misalnya jadi saksi atau apapun itu, pasti ini namanya mirip-mirip nih, nama sejuta umat. Cek dulu tanggal lahirnya, tempat lahirnya, sama ndak? Oh, ndak sama. Jadi nama itu adalah untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ya, nama juga berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban nama apa? Kalau orang luar itu pasti nama belakang itu adalah nama orang tuanya. Pasti. Berarti menunjukkan bahwa itu ada melekat hak dan kewajiban. Kalau dia misalnya adalah seorang ya, misalnya namanya belakangnya George Bush misalnya. Bush itu berarti menunjukkan bahwa dia anaknya orang tua namanya Bush. Jadi segala hak dan kewajiban melekat di dalam nama tersebut. Ya, tanda diri identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Untuk mengetahui keturunan siapa. Jelas. Makanya nama anak-anak saya itu di belakang pasti nama bapaknya. Kenapa? Ada saya dosen perdata. Saya paham betul bahwa nama itu berpengaruh pada hak dan kewajibannya. Nah, pasti nama belakang anak saya juga nama belakang suami saya. Jadi orang tahu, oh ini anaknya Pak si A. Dari mana? Nama belakangnya. Begitu. Ya. Tuh. Sampai di sini paham ya apa arti sebuah nama ya? Oke. Nah, ini bagaimana suatu nama dan sebagainya. Ini saudara pahamkan bahwa itu penting dalam lalu lintas perbuatan hukum. Oke, kewarganegaraan nanti saudara pelajari sendiri terkait dengan ius soli dan ius sanguinis. Ini sudah diajarkan Pak Ridwan kalau nggak salah ya di hukum internasional. Kalau ius soli itu berbicara pada tempat kelahiran. Ya, ius soli itu berbicara pada tempat kelahiran. Misalnya, di warga negara apa? Kalau nggak saya salah baca itu anaknya Nikita Willy kalau nggak salah ya. Apa? Iya betul ya, Nikita Willy ya yang lagi Benar, hamil. Bu, yang melahirkan di luar negeri nanti. Iya, dia melahirkannya tempatnya sama di tempat Beyonce Knowles juga melahirkan. Saya bayangkan bayarannya berapa? Banyak pasti, Bu. Banyak. Ya mungkin uangnya sisa turah-turah ya. Bahasa Jawa itu uangnya tidak berseri. Jadi ya nggak masalah kalau dia mau melahirkan di mana saja uang saya. Tapi perhatikan, Amerika menganut ius apa? Si anak punya berapa kewarganegaraan? Kalau ius soli, kita ius sanguinis. Berarti ketika anaknya lahir di Amerika, berarti anaknya Nikita Willy itu punya 2 kewarganegaraan. Warga negara Amerika dan warga negara Indonesia. Berarti kalau dia nanti suatu saat dia ke Amerika, dia nggak perlu pakai visa. Lah dia kan warga negara Amerika.
Tapi ketika nanti dia usia 18 tahun, kan dia baru memilih mau menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara Amerika. Karena dua kewarganegaraan tadi itu, ibunya adalah penganut ius sanguinis, tapi dia lahir di negara yang menganut ius soli. Nah, berarti dua kewarganegaraan. Kapan? Bukankah warga negara itu harus satu, Bu? Iya, berarti nanti dia memilih mau jadi warga negara Amerika atau warga negara Indonesia. Gitu ya, itu kewarganegaraan. Singkatnya begitu. Nanti akan diajarkan Pak Ridwan di hukum internasional mengenai kewarganegaraan. Nah, bagaimana Bu dengan domisili? Penting juga ya? Iya, domisili itu penting. Kenapa domisili itu penting? Karena domisili itu dianggap sebagai kediaman di mana seorang dianggap hadir, yang berhubungan dengan hak-hak melakukan kewajibannya meskipun dia sebenarnya tinggal di tempat lain. Ya, misalnya Sondang, si jabat. Sondang itu domisilinya di mana, Mbak Sondang? Sumatera Utara, Ibu, tepatnya Medan. Medan. Nah, itu domisili. Tapi ketika nanti Sondang kuliah di UNES, nanti Sondang akan kos di Sekaran misalnya, Gunung Pati UNES. Ya, ketika misalnya suatu saat Sondang itu dipanggil oleh pengadilan, itu alamatnya bukan Sondang yang sekarang misalnya dia di Gunung Pati, tapi domisili aslinya di sana. Iya, dia domisilinya di Medan, tapi dia tinggal di Semarang. Suratnya itu bukan ke Semarang, Sondang, tapi ke Medan karena domisilinya di sana. Ya, penting ya Bu, domisili penting sekali. Kenapa domisili itu penting? Karena domisili itu berkaitan dengan lokusnya. Jadi kalau misalnya dalam pidana itu ada lokus delicti ya, lokus terjadinya suatu perbuatan ya, kalau pidana itu. Jadi misalnya ada kemarin dulu itu pernah ada pembunuhan di Kabupaten Semarang. Ungaran, tapi mayatnya dibuang di kota Semarang, kan sebelahan. Nah, polisinya siapa yang berwenang menyelidiki kasus tersebut? Lihat lokus deliktinya, ketika terjadi pembunuhan di mana? Oh, di Ungaran. Berarti yang berhak melakukan penyelidikan adalah Polres Kabupaten Semarang. Walaupun mayatnya dibuang di kota Semarang, itu namanya lokus delikti. Ya, termasuk ketika misalnya suami istri itu menikah. Ya, pindah ke Jakarta. Ya, kemudian terjadi suatu hal cerai misalnya. Pengadilan mana yang berhak untuk mengadili perceraian? Pengadilan agama mana? Lihat tempat melangsungkan perkawinan. Perkawinannya di mana? Oh, dia asli Purbalingga, kemudian dia bekerja di Jakarta, tapi domisili ketika terjadi perkawinan di KUA mana? Purbalingga. Ya berarti pengadilannya adalah pengadilan Purbalingga. Tempat terjadinya ketika melangsungkan perkawinan. Nah, itu namanya domisili. Ya. Ya. Sampai di sini Anda pahamkan dulu ya. Saya tak lanjutkan membuka
Ya, multitasking ya. Dosen aja ngujinya, ada nguji sambil ngajar ya, luar biasa pekerjaannya. Oke. Paham ya domisili ya. Kenapa sih domisili itu penting? Paham ya? Paham, Ibu. Pengadilan mana yang berwenang. Jadi kalau pidana itu lokus delicti-nya di mana? Nah, ini tempat tinggal atau domisili. Jadi domisili adalah tempat di mana seseorang tuh bertempat tinggal walaupun dia sebenarnya tinggal di tempat yang lain. Jadi kayak misalnya Anda asli Jakarta, Anda kos di Semarang. Suratnya masuk ke mana? Ya ke Jakarta. Karena domisili Anda. Ya. Oke. Nah, kalau orang itu penyebutannya adalah tempat kediaman. Tapi kalau badan hukum adalah kedudukan. Misalnya, PT Maju Mundur selamanya. PT Maju Jaya selamanya. Yang berkediaman, no. Kediaman hanya untuk penyebutan orang. Tetapi kalau itu adalah bentuknya itu adalah badan hukum, maka penyebutan adalah kedudukan. Anda harus bisa membedakan itu. PT Maju Jaya selamanya yang berkedudukan di Jalan Pahlawan nomor 5 Kota Semarang misalnya. Itu penyebutannya adalah kedudukan. Jadi beda istilah. Itu ya. Mas Aldi paham ya perbedaan ini ya, Mas Aldi ya? Paham, Ibu. Suaramu udah ada, Nang. Nah, ini domisili penting ya. Oke, sekarang tempat tinggal sekarang. Nah, tempat tinggal apakah sama, Bu, dengan rumah kematian? Apakah rumah kematian itu penting, Bu? Penting. Loh, Anda bayangkan dalam hukum perdata itu rumah kematian diatur. Maksudnya rumah kematian itu maksudnya apa, Bu? Untuk menentukan hukum yang berlaku bagi warisan. Arifin Panigoro tahu ya, salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya, pengusaha minyak dia. Dia meninggalnya di Amerika. Tapi dimakamkan di Indonesia. Di mana? Nah, itu menentukan hukum apa yang digunakan dalam warisan. Kalau perdata itu kan bebas toh. Anda mau menggunakan waris apa? Silahkan. Ya. Nah, ketika terjadi perselisihan warisan, ya, pengadilan mana yang berkuasa terhadap warisan? Nah, nggak mungkin di Amerika. Ia meninggalnya di Amerika, tapi pemakamannya misalnya di Jakarta Selatan misalnya. Ya berarti pengadilan Jakarta Selatan jika terjadi perselisihan warisan. Kayak saya pernah cerita ya, pemilik kebun sawit itu ya, Sinarmas ya, itu kan ribut warisan. Karena anaknya banyak, istrinya pernikahannya beberapa kali, anaknya banyak, ribut warisan. Nah, pengadilan mana? Ya pengadilan tempat ketika si pemilik Sinarmas itu meninggal. Termasuk gugatan hutang. Waris itu kan tidak hanya piutang, tapi juga hutang. Jika terjadi kemudian sengketa waris, ya hutang piutang, hutang itu kan suatu perkara yang tidak akan hilang walaupun yang berhutang itu meninggal dunia, tapi akan diwariskan. Makanya ada istilah jangan meninggalkan warisan hutang. Itu istilah yang saya pegang terus. Jangan sampai kita punya utang untuk anak cucu kita. Oke, sampai di sini paham ya? Jika terjadi gugatan, baik warisan maupun utang piutang, pengadilan mana yang berwenang? Tadi, lokus delicti di mana si pewaris meninggal dunia. Oke. Ya, Mbak Wahyu paham ya? Mbak Wahyu Sinta ya? Ya, Ibu. Ya. Destri juga paham ya? Paham, Ibu.
Kalau nggak paham nanti boleh bertanya. Oke, itu tempat tinggal. Nah, sekarang kenapa seseorang itu perlu ditetapkan mempunyai tempat tinggal seseorang? Perlu, penting dalam perdata itu penting. Kenapa tempat tinggal itu perlu ditetapkan? Ya, yang pertama itu karena tempat seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika ia melakukan perbuatan hukum. Penting tempat tinggalnya karena apa? Itu untuk ada surat menyurat dari pengadilan. Termasuk nama. Nama itu juga penting. Salah ejaan. Misalnya Chandra misalnya. Chandra Aldi, CH. Ketika ada surat panggilan dari pengadilan, nggak ada hanya Chandra, CANDRA. Itu Chandra boleh menolak. Aldi boleh menolak. Maaf, ini bukan nama saya. Kenapa? Karena nama saya ada hanya Chandra. Pengadilan harus kembali lagi membuat surat pemanggilan. Boleh menolak, boleh. Makanya kalau bikin nama, tolong ejaannya ke ojo angel-angel. Bikin nama semuanya pakainya huruf konsonan. EZ, W, H, I. Aduh, ngetik salah ngetik satu ya, satu aja nama nggak ada di situ. Itu kita boleh menolak loh. Ini bukan nama saya. Ya, termasuk alamat rumah. Alamat saya, walaupun suratnya ya, suratnya itu masuk ke RT yang lain. Oh, maaf. Tempat tinggal saya, iya, tapi RT-nya beda. Anda boleh menolak. Ketika pengadilan memaksa Anda, ya maaf. Saya tidak pernah menerima surat karena salah alamat. Itulah pentingnya tempat tinggal, termasuk tempat seseorang melakukan perkawinan. Kan orang mau kawin ada permohonan perkawinan toh ke KUA toh. Lah KUA mana yang berwenang? Dilihat dari KTP Anda. Anda domisilinya di mana? Kecuali ada surat untuk numpang menikah. Nah, itu biasanya dari pihak laki-laki. Misalnya ya, istrinya orang Tegal, suaminya orang Demak. Lah suaminya itu, calon suaminya itu membuat surat untuk numpang menikah di tempat kediaman si mempelai perempuan. Jadi tempat tinggalnya adalah di situ. Nah, penting karena jika terjadi sesuatu, pengadilan mana? Iyo ketika melangsungkan perkawinan. Nah, tadi sudah kita bahas. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Termasuk peristiwa hukum. Apa itu peristiwa hukum? Dalam hukum, peristiwa-peristiwa itu apakah semua peristiwa dikatakan peristiwa hukum? Bukan. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai hubungan dan akibat hukum. Pacaran bukan peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah segala sesuatu yang tercatat. Kalau tercatat berarti ada akibat hukum. Nah, ada perkawinan misalnya, kawin siri. Kawin siri peristiwa hukum bukan? Kalau definisinya peristiwa hukum adalah peristiwa yang dicatat. Ayo Nida Najla, kawin siri peristiwa hukum bukan Nid? Bukan, iya Bu. Apa? Iya. Iya, Iya. bukan kawin siri itu. Bukan Bu, bukan. Iya bukan, karena kawin siri itu harus dicatatkan. Jadi tidak punya kekuatan hukum ketika itu nanti dibawa ke pengadilan. Nikita Mirzani itu mau cerai sama suaminya, menggugat. Kalau kawin siri itu kan suami nalak bubar atau perkawinan, tapi yang menggugat si perempuan. Melapor ke pengadilan, Pak saya mau cerai, buktinya mana? Kawin siri Pak. Didaftarkan dulu kawin sirinya.
Itsbat nikah namanya. Kan sudah terdaftar, tercatat, baru keluar buku nikah. Lah buku nikah itu yang diajukan ke pengadilan agama untuk menggugat cerai suaminya. Nah loh, related banget kan? Nikita Mirzani itu kawin siri. Lah mau cerai piye gugat itu ke pengadilan harus dicatatkan, itu kan peristiwa hukum. Makanya ini loh peristiwa hukum. Kalau kamu mau menggugat ke pengadilan harus daftarkan dulu kawinnya, itsbat nikah. Itsbat nikah itu dibuktikan dengan buku nikah. Buku nikah itu yang dipakai untuk menggugat cerai suaminya. Gitu loh. Karena kawin siri itu bukan peristiwa hukum. Dibawa ke pengadilan, buktinya mana nih kok kawin? Enggak ada Pak Hakim. Ya raiso menggugat apa kowe. Lah ini loh peristiwa hukum tuh ini, kelahiran itu harus dicatat melalui apa Bu? Akta kelahiran. Kawin dicatat, ada akta nikah. Perceraian didaftarkan, ada akta cerai. Kematian ada keterangan surat kematian. Pergantian nama itu harus ada permohonan ke pengadilan untuk ganti nama. Baru penetapannya itu keluar dipakai ke pengadilan ke catatan sipil. Aku ganti nama, namaku coba ganti. Misalnya Elizabeth, misalnya ya, atau Victoria, agak kekinian. Boleh, silakan. Tapi harus ada permohonan dulu ke pengadilan. Itu peristiwa hukum. Jadi kalau saya ganti nama, saya permohonan ke pengadilan negeri, keluar penetapan, segala nama, semua ijazah saya itu semuanya ganti nama. Ya, kayak Sophia Lajuba, itu ganti nama dia, nggak mau namanya Sophia Lajuba diganti nama yang lain. Boleh, itu hak setiap warga negara. Itu pencatatan. Jadi kalau di luar ini, kalau nggak tercatat, berarti tidak ada perlindungan hukum. Ini gampangannya ngono loh. Sampai di sini Anda paham ya? Oke. Nah, berikutnya kita sudah selesai membahas orang. Terakhir adalah badan hukum. Kuliah saya maksimal 1 jam ya, biar nggak lama-lama. Badan hukum, ini sudah ada beberapa mata kuliah yang membahas mengenai badan hukum, termasuk adalah mata kuliah hukum dagang. Sehingga saya tidak akan detail membahas mengenai badan hukum atau reh person. Jadi kalau Anda membahas mengenai badan hukum, berarti Anda membahas mengenai reh. Sering kalau Anda membaca buku, reh person itu apa sih? Karena ini memang bahasa yang ada di KUH Perdata, Belanda. Reh person. Jadi itu nggak asing lagi seharusnya buat Anda. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, apa itu badan hukum? Badan hukum itu kumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang ada pemisahan harta kekayaan, yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi namanya badan hukum itu bukan sendiri. Kalau sendiri itu orang. Kalau badan hukum itu rame-rame, banyak orang. Yuk, Bu, dirikan badan hukum yuk. Tujuannya apa sih? Mencari keuntungan. PT. Oh, berarti bentuknya PT ya? Iya. Bu, bikin badan hukum yuk. Tentang apa ini? Tujuannya apa? Untuk sosial. Oh, berarti yayasan. Bu, bikin badan hukum yuk. Tentang apa nih? Yang untuk kesejahteraan anggota. Oh, koperasi. Ya, oh saya mau jadi pemegang saham salah satu BUMN. Ya, berarti Anda harus beli sahamnya BUMN yang berbentuk perseroan terbatas. Kan begitu. Ya, jadi itu badan hukum. Jadi badan hukum itu tanggung jawabnya itu jelas. Oh, ini adalah pemilik saham terbesar. Oh, ini ada manajernya. Oh, ini ada CIO-nya. Oh, ini ada karyawannya. Itu ada beda, itu jelas dan hukum. Hartanya itu tidak boleh tercampur dengan harta yang lain. Ya.
Bentar, saya tak ambil charger. Ya, sudah. Baik. Ya, bisa dipahami. Badan hukum itu apa sih? Perkumpulan yang dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan seperti manusia. Ya, kan dia punya dan kewajiban. Kekayaan sendiri, ya, terpisah dari pemiliknya. Jadi kalau itu orang itu adalah badan hukum bisa dipilotkan, yang dipilotkan itu badan hukumnya dan dia. Tapi harta kekayaannya dia masih ada, nyambung ke situ. Dapat digugat dan menggugat di depan hukum. Makanya tadi ketika dia berhadapan dengan hukum, berarti dia berhadapan dengan yang namanya pemanggilannya adalah kedudukan, gitu ya. Beda sama orang ya, kalau orang itu domisili atau tempat kediaman, kalau badan hukum itu adalah berbicara mengenai berbicara mengenai kedudukan. Nah, teori badan hukum nanti saudara akan dipelajari dalam mata kuliah lebih detail di hukum dagang. Jadi biar nggak tumpang tindih ya. Saya berbicara ininya saja. Ya. Nah, pasal 1653 itu mengatur mengenai tujuan dari dibentuknya badan hukum. Ya. Pemerintah boleh Bu mendirikan badan hukum. Iya, bentuk dari penjabaran pasal 33 ya, kalau tidak salah ya. Bahwa semua kekayaan Indonesia diatur dan bla 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 untuk kesejahteraan. Nah, melalui apa? BUMN. Makanya kan ada PT KAI. Itu BUMN. Ya, PLN, PT PLN ya, kalau tidak salah ya. Terus Pertamina, Garuda, itu kan BUMN. Jadi bumi harus menguasai listrik siapa? Anda bisa bayangkan kalau listrik dikuasai oleh swasta. Bayangkan listrik dikuasai swasta harus pi. Nggak ada subsidi. Jadi memang kan kita menganut bahwa semua kekayaan kita dikelola negara untuk kesejahteraan bersama. Untuk apa Bu? Subsidi. Termasuk saya baru paham minyak goreng ini subsidi. Saya baru paham loh kemarin gara-gara kok ada harga minyak goreng kok beda ya Pak Menteri Perdagangan ya Muhammad Lutfi ya. Kok ini beda ya Pak? Ini ada yang segini. Oh ya Bu, yang murah itu subsidi. Minyak goreng ini subsidi toh. Padahal minyak goreng kita itu lebih mahal loh dari di Malaysia. Malaysia tuh per liter 8.500. Padahal kita adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Dipikir kayak gini. Jare negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Tapi kok minyaknya itu hilang nendi. Iki menjelang Idul Adha, Idul Fitri, puasa, lagi puasa. Penjual tempe mogok, penjual daging mogok,
Lombok mahal. Piye iki meh bodoh iki. Nah, ini mau lebaran piye? Ternyata subsidi. Harga gas LPG yang 12 kilo naik. Nah, itu semuanya adalah BUMN loh. Ya, itu badan hukum. Nanti lama kalau kita masuk BUMN, nggak habis-habisnya. Ada badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Kalau diakui berarti dia daftar ya. Ada PT, ada koperasi, dan ada badan hukum yang tujuannya adalah bersifat ideal atau yayasan. Nah, ada dua, publik dan private. Ada Bu, negara itu badan hukum publik enggak? Pemimpin daerah itu Pemkot, Pemda, itu Pemprov, itu badan hukum publik. Iya. Berarti dia bisa digugat, Bu. Bisa. Kan kalau badan hukum punya hak dan kewajiban dituntut, digugat, dan menggugat. Anda pernah dengar Presiden Jokowi dan Anies Baswedan itu kalah digugat di pengadilan class action? Pernah dengar kan? Terkait dengan pencemaran udara. Kalah Jokowi sama Anies Baswedan. Terakhir Anies Baswedan juga digugat selaku pemimpin kepala daerah untuk mengeruk sungai di Jakarta biar nggak banjir. Anies Baswedan kalah. Ya berarti dia punya kewajiban untuk mengeruk sungai yang ada di Jakarta untuk mengurangi banjir. Bisa ya Bu, bisa. Parpol itu badan hukum publik ya Bu. Bisa digugat, bisa. Anda boleh menggugat Pemprov, menggugat Pemda. Nah itu, dia badan hukum publik. Ya, makanya saya heran kalau ada orang kok pelayanan publik service itu pelayanan publik kok tidak seramah. Kadang dulu ya, sekarang sih sudah lebih baik ya. Sekarang udah tersistem. Dulu itu salah-salah nih ngono ki ya, ada apa Bu? Kok kalah karo Indomaret sing. Selamat pagi, selamat datang berbelanja ini. Selamat pagi. Itu kan senang ya kalau datang misalnya mengurus ini, kemudian ada yang bisa saya bantu Bu, itu wis judes gitu. Saya kemarin agak jengkel juga ya, saya datang ke pelayanan publik, aku membayar pajak, saya mau bayar pajak, bayar loh, kata duit, apa ya Bu, ini saya agak jengkel juga, tapi enggak lah, mungkin masnya sedang bermasalah hidupnya, mungkin masnya belum sarapan, mungkin masnya belum utangnya banyak, beban hidupnya berat, sehingga nggak bisa yang, ya Bu ada bisa saya bantu, oh ya Bu ini memberikan solusi, saya batin ya saya jengkel, saya mau bilang Mas, aku kan membayar pajak, aku mengek duit gue negara, bangun negara ini, kok tanggapannya kok yang ngono, jane seperti, tapi yo oh saya paham lah, dia juga manusia mungkin capek ya dan sebagainya, tapi perasaan public service itu kalah sama bank ya, bank itu luar biasa loh, pegawai bank itu pekerjaannya banyak banget. Lo kok sebentar, kok tidak unlimited ya, masuk lagi Bu, sebentar ya. Ya, maaf. Kalau ujian skripsi online tuh begini, jaringan ada bermasalah. Oke, enggak apa-apa ya.
ini mau jam 1 kita selesai, mau mau 1 jam. Ntar lagi selesai. Nah, beda dengan badan hukum privat. Badan hukum privat itu apa? Ya PT, yayasan, koperasi itu badan hukum privat. Ya, jadi negara itu nggak kebal hukum loh. Pemda, Pemkot, Pemprov itu nggak kebal hukum. Karena dia bentuknya adalah badan hukum privat, publik. Ya, nah terakhir nih. Kalau ini Anda sudah paham ya bedanya ya. Nah, ketika badan hukum itu berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Tadi saya sudah bahas ya. Badan hukum ya yang bertujuan memperoleh laba itu apa? Kan orang badan hukum itu kan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, tujuan badan hukum yang berkaitan untuk memperoleh laba itu apa? Apa? Ada yang tahu di sini? Sebentar nanti saya cari. Apa? Yo PT. PT itu tujuannya mencari laba. Koperasi, Bu. Koperasi itu adalah kesejahteraan anggota dari, oleh, dan untuk anggota itu koperasi. Yang bersifat ideal itu Koperasi. PT bentuk apa? Ya, izin Bu. PT kan juga memiliki keuntungan sendiri. Tapi kalau koperasi yang biasanya orang perorangan gitu Bu, yang didirikan perorangan gitu, biasanya itu keuntungan sendiri juga sih Bu. Kan ada kayak angsuran gitu Bu. Itu kan kayak termasuk ke PT juga. Iya, Koperasi. beda. Kalau koperasi itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggota. Jadi dia harus jelas bentuknya apa. Koperasi simpan pinjam itu harus jelas. Ya, beda. Sehingga di tujuan pembentukannya ketika dia didaftarkan ke Kumham itu jelas keterangannya adalah koperasi. Dari awal adalah untuk kesejahteraan anggota. Ya, oke. Kalau PT itu jelas berarti dia sedang mencari yang namanya apa? Mencari keuntungan. Kalau yayasan beda lagi. Dia tujuannya itu ideal, kemanusiaan, pendidikan, sosial, dan pengetahuan dan keagamaan. Ya. Nah, caranya gimana untuk mendirikan badan hukum? Harus ada syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya apa, Bu? Membuat akte notaris. Nah, syarat formilnya ya. Kalau materialnya di sini berkaitan dengan misalnya ada pemisahan harta kekayaan, kemudian berkaitan dengan tujuan pembentukan PT, ada pembagian yang jelas, itu syarat material. Kalau formil itu, kalau sudah itu selesai, dia harus didaftarkan, harus membuat akte notaris, baru didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Makanya kalau Anda melihat bentuknya berbadan hukum sesuai dengan SK Kemenkumham nomor sekian, karena dia terdaftar ke negara melalui Kementerian Hukum dan HAM. Ya, pembentukannya apa? Bisa berdasarkan perjanjian. Perjanjian berarti kan kesepakatan dan berdasarkan undang-undang. Undang-undang berarti apa? Apa yang ada atau apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya, nanti detail mengenai PT nanti akan dijelaskan lagi dari hukum dagang. Ya, kalau perdata itu karena mata kuliah ini babonnya sehingga tidak akan detail seperti hukum dagang. Oke, ya, saya